Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lanjutkan pembacaan Ta'liqatul Mukhtasarah ala matnil aqidatit tahawiyati, penjelasan matan akidah tahawiyah. Ini ta'liq dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai ke poin yang ke-6 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qadimun bila ibtida'in, da'imun bila intihain. Ya, maha kira Allah yang maha qadim, dahulu tanpa permulaan, dan juga da'imun, maha abadi, bila intihain, tanpa berkesudahan. Kama dalla alaihi qauluhu ta'ala huwal awwalul wal akhiru, wa qauluhu alaihi salatu wassalamu antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, dialah yang maha awal dan yang maha akhir, dan ditunjukkan pula oleh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, antal awalu, engkaulah yang maha awal dan tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan engkau yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Lakin kalimatu qadimun la tutlaqu ala Allahi azza wa jalla illa min babil khabari, amma min jihati tasmiyati falaysa min asma'ihi al-qadimu, wa innama min asma'ihi al-awwalu, wal awwalu laysa mislal qadimi, ya annal qadima qad yakunu qablahu syai'un, ammal awwalu falaysa qablahu syai'un. Qala alaihi salatu wassalamu antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Lakinna al-muallifu rahimahullahu ihtata faqala qadimun bila ibtida'in, amma law qala qadimun wa sakata fahada laysa bisahihin fil makna. Akan tetapi kata qadimun, yang dahulu, itu tidak boleh dipakai, tutlak, diberikan, diberikan penamaannya kepada Allah azza wa jalla, kecuali dari sisi pengkabaran saja. Sedangkan kalau qadim itu dari segi penamaan Allah, maka tidak ada nama Allah, asma Allah qadim. Akan tetapi di antara nama-namanya adalah al-awwalu, karena al-qadim yang maha dahulu memiliki kemungkinan didahului oleh sesuatu. Sedangkan yang maha awal maka tidak ada kemungkinan didahului oleh sesuatu pun. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, antal awalu falaysa qablaka syai'un, engkaulah yang maha awal maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Kan tetapi penulis, yakni Imam At-Tahawi, ihtata, ya, bersikap berhati-hati. Maka beliau mengatakan dalam matan akidah yang ditulis oleh beliau, yang maha dahulu tanpa permulaan, qadimun bila ibtida'in. Sedangkan apabila beliau cuma mengatakan yang maha dahulu lalu beliau sakata, berdiam, tidak memberikan qaid lagi tanpa permulaan, maka ini tidak benar, tidak sahih dari sisi makna. Kemudian poin yang ketujuh, la yafna wa la yabidu, tidak akan fana dan tidak akan punah.
Al-fana'u wal baidu bima'na wahidin. Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil hayatil baqiyatid daimati. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Wallahu la ya'ti 'alaihi al-fana'u. Qala subhanahu wa ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qala subhanahu wa ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Falahu al-baqa'u subhanahu wa ta'ala wal khalqu yamut al-khalqu yamutuna tsumma yub'asuna wa kanu fil awwali adaman summa khalaqahumullahu summa yamutuna summa yub'asuhumullahu yabhasuhumullahu azza wa jalla. Fallahu subhanahu wa ta'ala laisa lahu bidayatun wa laisa lahu nihayatun. Baca al-fana. Fana dan kepunahan adalah satu makna. Allah subhanahu wa ta'ala disifati sebagai yang maha hidup, baqiyah, kekal, daimah, abadi, terus menerus. Firman Allah ta'ala, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, ya, hayyil ladzi la yamut, hidup dan tidak mati. Dalam surat Al-Furqan ayat 58. Maka Allah tidak akan mungkin bersifat fana, tidak akan datang kepadanya kefanaan, kepunahan, kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya. Dalam Al-Qasas ayat 88. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang ada di bumi ini akan binasa dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai jalal, kebesaran, dan ikram, kemuliaan. Ini adalah Ar-Rahman ayat 26-27. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang abadi, kekal, sedangkan makhluknya, ciptaannya akan mati dan akan dibangkitkan kembali. Kanu fil awali, mereka dulu itu tidak ada. Pada mulanya mereka itu tidak ada. Kemudian Allah menciptakan mereka, kemudian mereka akan mati, dan kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali. Maka Allah itu tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki kesudahan. Baik. Dan kita lanjutkan poin ke-8. Insya Allah kita akan baca sampai poin ke-10 ya pada pertemuan ini ya. Wala yakunu illa ma yuridu. La yakun, tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Hada fihi isbatul qadari wa isbatul iradati. Fala yakunu fi mulkihi wa la yahsulu fi khalqihi minal hawadisi wal kainati illa ma aradahu subhanahu wa ta'ala bil iradatil kauniyati. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fakullu khairin wa kullu syarrin fahuwa bi iradatillahil kauniyati fala yakhruju an iradatihi syai'un. Wa hadza fihi raddun alal qadariyati alladzina yanfunal qadara wa yas'umuna annal abda huwallazi yakhluqu fi'la nafsihi wa yujadu
wa yujadu fi'la nafsihi. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Hada ta'jizun lillahi wa annahu yakunu fi khalqihi ma la yuriduhu subhanahu wa ta'ala. Fahada wasfun lahu bin naqsi. Fajami'u ma yakunu fil kauni min khairin wa syarrin fa innahu bi iradatihi. Fayakhluqul khaira li hikmatin wa yakhluqus syarra li hikmatin. Fahuwa min jihati khalqihi lahu laysa bi syarrin li'annahu li hikmatin 'azimatin wa li ghayatin 'azimatin. Wa hiya al-ibtila'u wal imtihanu wa tamyizul khabisi min at-tayyib wal jazaa'u 'ala al-a'mali salihati wal jazaa'u 'ala al-a'mali sayyiati lahul hikmatu fi dzalika subhanahu wa ta'ala lam yakhluq dzalika abadan. Kita baca hadza, ini poin ke-8. Ini adalah penetapan atau isbat terhadap qadar dan kehendak Allah. Maka tidak akan terjadi di dalam kerajaannya, tidak ada terjadi kejadian-kejadian hawadis peristiwa pada makhluknya kecuali apa yang dia kehendaki dengan iradah kauniyah. Dalam surat Yasin ayat 82, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia berkata kun, jadilah, maka dia jadi. Semua kebaikan dan keburukan, kejahatan terjadi karena kehendak Allah yang kauniyah, maka tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya. Maka hal ini menjadi bantahan terhadap golongan al-qadariyah yang menafikan qadar Allah Ta'ala, dan mereka mengira bahwasanya hambalah yang menciptakan dan mengadakan perbuatannya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Karena ini adalah, perkataan ini menganggap Allah lemah, ta'jizun, dan bahwasanya sesuatu yang bisa terjadi pada makhluknya tanpa Allah kehendaki. Maka ini adalah mensifatan kekurangan bagi Allah. Wasfun lahu bin naqsi. Maka semua yang terjadi dalam alam ini, semesta ini, baik buruk, yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah karena kehendaknya. Dia menciptakan kebaikan untuk suatu hikmah dan juga menciptakan keburukan untuk suatu hikmah. Dan keburukan ini dari segi bahwa Allah menciptakannya untuk suatu hikmah, bukanlah suatu keburukan. Karena hal ini merupakan untuk suatu hikmah yang besar dan satu ghayah, tujuan yang besar. Wahyal ibtila'u wal imtihanu, sebagai ujian dan cobaan, dan juga untuk membedakan antara yang khabis, buruk, dan yang baik, dan untuk memberikan balasan terhadap amal-amal soleh, memberikan balasan kepada amal-amal yang buruk. Allah memiliki hikmah dalam hal itu, dan lam yakhluq dzalika syai'an. Allah tidaklah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Baca la tablughul awhamu wa la tudrikuhul afhamu. Tidak bisa dijangkau oleh awham, oleh angan-angan, dan tidak pula diraih oleh afham, pemahaman, daya pikir manusia. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala la yuhatu bih. Allahu a'lamu min kulli syai'in subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in wa la yuhituna bihi ilman. Allah subhanahu wa ta'ala yu'lamu walakin la yuhatu bihi. Allahu a'lamu min kulli syai'in fala yatakhayyal luhul fikru wala yajuzu lil insanin an yaqula fillahi illa ma qalahu subhanahu an nafsihi aw qalahu anhu rasuluhu alaihi salatu wassalam. Ya Allah tidak dapat
dijangkau, la yuhatu bihi. Karena Allah lebih besar, lebih agung dari segala apapun. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah, ilmunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat diketahui, akan tetapi tidak dapat dilingkupi secara keseluruhan. Karena Allah lebih besar dari segala sesuatu, sehingga tidak mungkin dikhayalkan oleh pikiran, dan seorang manusia tidak boleh mengatakan tentang Allah kecuali apa yang Allah firmankan olehnya tentang dirinya, dan atau yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentangnya. Dan yang poin yang ke-10, wala yushbihul anama, dan tidak serupa dengan anam, makhluk, ya, manusia. Hadihi mislul ibarati lati madat wala syai'a misluhu wal anamu ma'nahu al khalqu. Allah Subhanahu wa ta'ala munazzahun an musyabahatil khalqi, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, fa huwa subhanahu munazzahun an musyabahati khalqihi, wa in kana lahu asma'un wa sifatun tashtariku ma'a asma'in wa sifatil khalqi fil lafzi wal ma'na, lakin fil haqiqati wal kayfiyati la tushabahu bainahuma. Ya, hadhihi mislul ibarati, ini adalah seperti ungkapan atau poin yang sebelumnya, tidak ada yang semisal dengannya. Al-anam maknanya adalah al-khalqu, makhluk. Maka Allah maha suci disucikan dari sifat keserupaan dengan makhluknya. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari penyerupaan makhluknya, walaupun dia memiliki nama-nama dan sifat yang tashtariku, yang sifat itu berserikat, maksudnya memiliki kata dan makna yang sama dengan makhluknya. Akan tetapi pada hakikat dan tata cara itu sama sekali tidak ada keserupaan, tidak bisa diserupakan antar keduanya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.